Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat Ibu Bapak dosen penguji uji kinerja. Perkenalkan, nama saya Muhammad Saifuddin, guru di SMPK Maria Fatima, Kabupaten Jember, Provinsi Jawa Timur. Yang sekarang ini merupakan mahasiswa pendidikan profesi guru dalam jabatan tahun 2022 di Universitas Negeri Malang dengan NIM 223129707141. Pada hari ini, Kamis 6 Oktober tahun 2022 akan melaksanakan praktik pembelajaran uji kinerja dengan menerapkan model problem based learning pada KD 3.4 pokok bahasan KALOR yang saya terapkan di kelas 7. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memberi salam. Selamat pagi, Oke, sudah kumpul dengan kelompoknya? Sudah? Sudah. Semuanya ada ke depan. Ada ke depan, kalau Bapak sudah menjelaskan ada ke depan, nanti ketika sudah kelompok baru boleh saling berhadapan. Ya. Kemudian seperti biasa di les ada beberapa hal yang tidak boleh dilakukan. Yang pertama apa biasanya? Mandi, DP. HP juga nggak boleh digunakan untuk merekam. HP hanya digunakan untuk proses pembelajaran. Jangan sampai HP itu tercemplung ke dalam background. Kemudian sebelum kita mulai pelajaran, cek absen dulu. Ada yang masuk? Jadi hari ini kita akan mempelajari tentang kalor atau energi panas. Sebelum kita masuk, Bapak Ibu akan mengingatkan dulu materi yang kemarin. Berapa ini? AC. Di dalam remontase ada tulisan berapa? Apa artinya itu? Apa itu? 25 derajat Celcius itu apa? Suhu? Apa itu suhu? Tingkat kepanasan. Jadi suhu itu adalah tingkat kepanasan. Ada berapa satuan suhu kemarin kita sudah pelajari? Apa saja? Ada yang berapa itu? Kopi. Air panas yang dituang ke gelas. Kalau gelas yang kiri itu diisi 300 ml air panas, gelas yang kanan yang sebelah sana berarti diisi 10 ml. Suhunya sama, hanya jumlah volumenya yang beda dibandingkan dalam 12. Gelas yang volumenya lebih banyak, lebih cepat. Kenapa kok seperti itu? Betran, Livia atau Betran? Livia dulu. Karena volumenya yang kalor. Ada lagi? Yana sama Betran atau sama Livia? Coba Carlos, punya pendapat nggak kamu Mas? Hah? Nggak punya pendapat? Kevin? Karena lebih banyak air panas yang menempel di gelas, katanya Kevin. Ada lagi? Josefa? Kalau volumenya lebih banyak, energi panasnya lebih. Yang kamu rasakan itu sebenarnya energi panas atau suhunya? Hah? Suhu atau energinya? Energinya. Kenapa yang banyak itu lebih terasa lebih panas? Karena energinya lebih besar.
memberikan tentang pengaruh kalor terhadap perubahan suhu benda. Dapat menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi besar kalor. Apa tadi kalor itu? Energi panas. Kalau suhu? Tingkat kepanasan, tingkat panas. Bedanya kalau kalor energi, kalau suhu. Jadi yang bisa mengalir yang mana? Kalornya atau suhunya? Yang bisa berpindah yang kamu rasakan itu kalornya atau suhunya? Yang keempat, menghitung besar kalor yang dibutuhkan untuk mengubah suhu benda. Jadi 4 hal ini harus kita pelajari dan kita simpulkan. Kemudian, seperti biasa, dalam setiap pembelajaran maka selalu memberikan nilai, baik nilai sikap, nilai keterampilan, jujur, sudah selesai merangkai alat, jujur, tertawa, terbahak-bahak. Boleh kalau dilihat tertawa-terbahak. Nanti masuk ke kimianya. Kemudian yang ketiga ada kuis. Seperti biasa yang akan dapat poin. Ada yang poinnya sudah sampai 10 itu. Siapa poinnya? Kira-kira. Jojo nggak punya poinnya dulu. Pentingnya mempelajari bab ini adalah kamu nanti ketika di kehidupan, ya, sudah nikah, tahu ngajari anak itu tahu, anakmu kecil, ini api panas, ini air, kalau airnya lebih banyak itu lebih sakit. Kalau kena kulit, kalau airnya sedikit lebih tidak sakit. Jadi kamu setidaknya walaupun nanti ke depan nggak jadi orang IPA, setidaknya pengetahuan ini menjadi pengetahuan umum. Jadi kalau ditanya orang, kenapa kalau kita terkena air panas banyak itu lebih sakit daripada sedikit? Gak tahu, saya dulu ketika pelajaran tidur. Itu kan pengetahuan umum itu. Tidak harus diterapkan dalam ilmu ketika kamu nanti bekerja, tapi menjadi pengetahuan umum. Oke, Bapak yang akan membagikan lembar kerja seperti biasa, satu anak dapat satu. Nah, dicek LKPD, diberi identitas, dibaca sedikit per halaman. Jangan lupa diberi identitas. Kita masuk pada orientasi permasalahan. Nah, di depan itu ada gambar. Gambar apa itu? Gelas beker. Mana gelas beker? Gelas ini tahan panas, jadi dibakar nggak pecah. Gelas beker yang A diisi air 150 ml. Nah, yang A itu kanan atau kiri? Kiri ya. Kiri. Yang B diisi air 200 ml. Keduanya dipanaskan dengan api yang sama dan waktu yang sama. Dari peristiwa itu, pada tahap orientasi permasalahan, tuliskan 3 pertanyaan minimal yang berkaitan dengan energi panas pada peristiwa yang ada di slide. Itu sudah ada kolomnya kan? Paham maksudnya? Paham nggak? Kalau paham sudah ditulis, kalau tidak ada yang tidak paham silakan bertanya. Apakah satu kelompok harus sama? Apakah boleh sama? Tapi tidak sama. Boleh buka HP Pak? Boleh. Kalau untuk melihat bahan ajar boleh. Apakah suhu dari dua wadah tersebut memiliki suhu yang sama? Suhunya bilang Bapak. Apakah suhu pada dua wadah tersebut memiliki suhu yang sama? Maksudnya mungkin ya kata-katanya aja perlu dirapikan. Ada yang bisa merapikan atau mirip seperti pertanyaan beliau ini tapi lebih rapi pertanyaannya?
besar kalau coba diulangi. Apakah besar kalau pada setiap gelas? Apakah besar kalau pada setiap gelas atau setiap benda? Pada setiap gelas atau pada setiap benda? Pada setiap gelas. Apakah besar kalau pada setiap gelas sama? Karena apa? Perjalanan. Kamu bertanya seperti itu. Dasarnya apa dari gambar itu? Kenapa kamu bertanya apakah kalornya berbeda? Karena volume airnya berbeda. Oke. Ada yang lain? Jawab siapa? Apakah volume air yang ada berpengaruh kepada kalori yang dihasilkan sebuah gas? Kalor, panas, kan dibakar, diberi panas atau menghasilkan panas? Hah? Diberi panas atau menghasilkan panas? Diberi. Kalau diberi, berarti dia itu menyerap atau menghasilkan? Menyerap. Kalau diganti membutuhkan atau menyerap gimana pertanyaanmu? Coba. Buat. Apakah volume air berpengaruh pada kalor yang dibutuhkan? Kalau memanaskan air itu butuh panas atau menghasilkan panas? Butuh panas. Enggak, maksudku mungkin seperti itu, tapi pengolahan katanya masih kurang sempurna. Tapi sudah bagus. Apa? Katakan. Apakah volume air berpengaruh pada lama waktu pemanasan? Apakah? Volume air berpengaruh pada lama waktu pemanasan. Apakah volume air berpengaruh pada lama waktu pemanasan? Boleh. Kalau yang lebih banyak volumenya, waktunya kira-kira betul? Betul? Lebih lama. Kalau lebih lama berarti panas yang diserap lebih banyak atau lebih sedikit? Kita simpulkan beberapa pertanyaan yang akan kita selidiki pada proses praktikum kita ini. Misalkan ini gelas, Bapak isi yang satu 200 ml, yang satu 100 ml. Kalau Bapak angkat ini apa yang membuat beda? Beratnya. Berat itu kalau berhubungan dengan gravitasi. Kalau nggak ada gravitasi berarti apa ini? Besaran volumenya? Yang ini seperti berat, besaran volume masanya. Kalau volumenya besar berarti masanya? Kalau volumenya besar berarti masanya? Besar. Kalau volumenya kecil? Kecil. Oke, berarti pertanyaan pertama yang akan kita selidiki, apakah volume atau massa zat berpengaruh pada lama waktu pemanasan? Boleh. Apakah butuh lebih lama kalau volumenya banyak? Atau kalau volumenya banyak? Yang kedua, apakah jumlah volume atau massa zat berpengaruh pada besar kalor yang dibutuhkan? Jadi kita ambil dua itu saja, biar tidak terlalu banyak. Nanti kalau terlalu banyak masalahnya, kita praktikumnya bisa sampai sore nanti. Oke, jelas? Jadi yang pertama adalah pengaruh massa atau volume terhadap waktu. Yang kedua adalah pengaruh massa atau volume terhadap besar kalor untuk menaikkan suhu benda. Setelah ini, kalian sekarang buka HP-mu, baca bahan ajar, terutama cara menghitung besar kalor. Kalau kalian tidak paham, boleh bertanya. Buka HP, pelajari cara menghitung besar kalor. Nanti akan Bapak pandu cara menghitungnya lewat KPD. Pak, kalau saya salah itu nggak apa-apa, Pak. Nggak apa-apa, namanya juga belajar.
Bagaimana pengaruh energi panas yang diberikan pada suatu benda untuk menaikkan suhunya? Benda yang menerima kalor akan mengalami kenaikan suhu, sedangkan benda yang melepas kalor akan mengalami penurunan suhu. Nah, sekarang kita pelajari alat dan bahannya. Yang belum kenal yang mana? Kalau yang beberapa sudah kenal karena sebelum-sebelumnya kita sudah pelajari. Cara mematikan bunsen masih ingat? Cara mematikannya gimana? Tidak bisa ini. Kalau mematikannya ditutup, tutupnya jangan pelan-pelan. Kalau pelan-pelan, tutupnya terbakar. Jadi langsung begini, harus yakin. Kalau kamu takut, terbakar. Kira-kira gitu. Ya, seperti jawabannya Nana dulu. Kenapa kok mati? Karena tidak ada oksigen. Kemudian ada termometer yang akan kamu ukur nanti itu suhu gelas atau suhu air. Coba dibaca. Suhu air. Berarti termometernya tidak boleh menyentuh air. Loh. Oh, yang disuruh ukur suhu air baru menyentuh air. Gak boleh menyentuh gelas. Jadi kalau air di dalam beker gelas, termometernya harus masuk air. Jangan mepet bawah karena bawah kaca. Jangan mepet samping karena samping kaca. Karena yang kamu ukur adalah suhu air. Paham? Jadi nanti digantung, ya tidak capek. Terus ini tidak boleh dipegang. Kenapa nggak boleh dipegang? Karena nanti panasnya akan berpengaruh kalau boleh dipegang ya. Naik kan suhunya. Nanti akan punya sendiri-sendiri. Jadi nggak boleh dipegang. Yang boleh dipegang adalah benda. Nah, coba dilihat ada berapa volume yang akan kita praktikkan. Ada berapa volume? 150 dan 200. Berarti nanti ketika kamu selesai praktikum volume pertama 150, apakah termometernya bisa langsung dipakai lagi? Harus diapakan? Didinginkan. Bagaimana cara mendinginkannya? Dimasukkan ke dalam air biasa. Jadi kalau beker gelas 1 dibuat memanaskan, beker gelas 1-nya digunakan untuk mendingin. Paham maksudnya? Nanti yang digunakan beker gelas yang 250 liter. Sisanya buat mendinginkan. Jadi kalau dia sudah dimasukkan ke dalam air biasa, air keran tadi, suhunya akan turun. Kalau sudah suhunya turun, baru bisa dipakai lagi. Kalau sudah, silakan dibaca langkah kerjanya. Mulai dirangkai alatnya, jangan dinyalakan dulu. Dirangkai dulu. Diisi air, airnya dari waterfall samping. Waktu merangkai 2 menit. Yang sudah selesai merangkai dicatat. Apa yang pertama dicatat? Suhu awal sebelum dipanaskan dicatat.
Sudah punya perasaan sendiri ya. Ini apa? Kuliah apa Jo? 52, 51. Bagian dia apa? Gantian volume satunya. Awas, lainnya panas, hati-hati. Ayo. Yang sudah boleh mulai yang kedua, waktunya sama 4 menit. Ayo, Pak, tinggal dulu. Hati-hati, ayo jangan sampai kena air panas. Kalau sudah, yang sudah selesai mulai menghitung nilai kalor. Panduannya ada di pengolahan data. Coba perhatikan baik-baik bagaimana cara mengolah data. Di situ sudah tertulis diketahui pasar 150 gram, jadikan kilogram dulu. Pak, hitungnya boleh pakai kalkulator? Boleh. Kalau praktikum boleh. Kalau ulangan nggak boleh. C-nya air. C-nya air lihat di halaman 2. Halaman 2, bawahnya Q sama dengan MC delta T itu ada kalor jenis air berapa? Ayo, pakai kilogram atau pakai gram? Yang mana berarti yang dimasukkan? 4.200. Delta T-nya dihitung dari tabel hasil pengamatan. Kalau sudah ada menghitung, lanjutkan bawahnya. Beda kilogram. Terus dulu. Boleh kok. Iya ada di.
Dengan waktu pemanasan yang sama, air yang masanya lebih besar mengalami kenaikan suhu yang lebih sedikit dari air yang masanya lebih besar. Itu besar semua. Ayo, harusnya apa satunya? Lebih kecil. Yang mana yang lebih kecil? Yang depan atau yang belakang? Yang belakang. Berarti air yang memiliki massa lebih besar mengalami kenaikan suhu yang lebih kecil dari air yang massanya lebih kecil gitu. Dengan waktu pemanasan yang sama, air dengan massa lebih kecil mengalami kenaikan suhu yang lebih besar atau kecil? Besar, karena volumenya kecil, massanya kecil. Jadi naiknya suhu lebih harus sesuai dengan hasil praktikum dulu ya. Hal ini membuktikan bahwa besar apa? Besar? Nah, ya katanya sudah selesai. Besar? Kalau punyamu besar apa terang? Dan kalau punyamu Steven? Hah? Energi galon. Untuk menaikkan suhu dipengaruhi oleh massa atau volume. Jadi kalau ngomongin massa, ngomongin volume nanti hubungannya dengan massa. Jadi peran kalor untuk menaikkan suhu sebenarnya dipengaruhi oleh 3 faktor. Yang pertama apa? Banyaknya zat atau ngomongin massa itu ngomongin banyaknya zat. Yang kedua dipengaruhi oleh jenis bendanya. Kalau bendanya berbeda jenis, besar kalor yang dibutuhkan juga berbeda. Yang ketiga oleh semakin besar perubahan suhunya, kalornya butuh semakin besar kenaikan suhunya, kalor yang dibutuhkan semakin besar. Jadi semuanya akan semakin besar. Kesimpulan, nanti yang salah diperbaiki. Yang salah diperbaiki. Kalor adalah energi panas yang berpindah dari benda yang bersuhu tinggi ke benda yang bersuhu rendah. Benda yang menerima kalor akan mengalami kenaikan suhu. Benda yang melepas kalor akan mengalami bagus. Besar kalor untuk menaikkan suhu zat dipengaruhi oleh massa. Yang zat 2 jenis, 3 naikkan suhu. Semakin besar massa benda, maka besar kalor yang dibutuhkan untuk menaikkan suhunya akan semakin besar atau kecil? Besar. Kalau semakin kecil massa benda, besar kalor yang dibutuhkan semakin kecil. Steven, hari ini kita belajar apa tadi, Ben? Apa saja, Ben? Mengenal kalor, terus mengenal cara memakai termometer, terus apa lagi? Jonas? Cara menghitung kalor, bagus. Ada lagi? Belajar tentang faktor-faktor yang mempengaruhi apa saja faktornya tadi? Massa, kalor jenis dan manfaat dari belajar ini. Siapa yang tahu? Berat? Dapat mengetahui pengaruhnya banyak zat terhadap kenaikan suhu. Kalau kamu mau menaikkan suhu, memanaskan air lebih cepat, berarti yang dipanaskan airnya banyak atau sedikit? Sedikit aja. Misalkan kamu buru-buru mau mandi air hangat, waktunya mepet, maka pakai airnya yang banyak atau sedikit? Selasa kita akan belajar pengaruh kalor terhadap perubahan wujud. Kemudian yang ada di bahan ajar halaman terakhir, coba kerjakan minggu depan. Kalian akan belajar mengerjakan bersama-sama.